Salam sehat selalu. Kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab penyakit yang bersumber dari lantai di dalam rumah. Beberapa mikroorganisme dapat bersarang di dalam rumah apabila kita tidak rutin membersihkan lantai. Mari kita simak bersama penjelasannya. Lantai rumah yang kotor dapat menjadi sarang berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Berikut beberapa jenis mikroorganisme yang dapat berkembang di lantai kotor. Mikroorganisme yang pertama adalah bakteri Escherichia coli, E. coli. Bakteri ini sering ditemukan di lantai yang terkontaminasi kotoran manusia atau hewan. Dapat menyebabkan diare, infeksi saluran kemih, atau penyakit lainnya. Bakteri yang kedua adalah Salmonella. Sumber utamanya adalah sisa makanan yang terkontaminasi. Dapat menyebabkan keracunan makanan dan gejala seperti diare, demam, serta kram perut. Bakteri yang ketiga adalah Staphylococcus aureus. Dapat berasal dari keringat, luka terbuka, atau permukaan tubuh lain yang menyentuh lantai. Infeksi kulit atau keracunan makanan bisa terjadi akibat bakteri ini. Kemudian mikroorganisme berikutnya yang dapat bersarang pada lantai yang kotor adalah virus. Virus yang pertama adalah norovirus. Virus ini sering ditemukan di daerah dengan sanitasi buruk. Dapat menyebabkan gastroenteritis akut dengan gejala seperti muntah dan diare. Kemudian virus yang kedua adalah rotavirus. Sering menyerang anak-anak, menyebabkan diare parah yang bisa memicu dehidrasi. Sehingga diharapkan untuk para orang tua di rumah bisa memperhatikan ini sehingga penyakit dapat dicegah. Virus yang ketiga adalah rhinovirus. Virus penyebab flu biasa yang dapat ditularkan melalui debu atau permukaan lantai yang kotor. Apabila di dalam rumah ada anggota keluarga yang terkena flu, sebaiknya tisu yang digunakan untuk membersihkan ingus dibuang di tempat sampah. Begitu juga saat batuk agar kiranya menutup mulut agar percikan lendir tidak jatuh lantai. Itulah tadi di antara beberapa virus yang dapat berkembang biak di lantai yang kotor. Sekarang adalah mikroorganisme jamur. Jamur yang pertama adalah jamur Aspergillus. Spora jamur ini bisa terhirup dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan, terutama pada individu dengan sistem imun lemah. Kemudian ada jamur Candida. Jamur ini dapat berkembang biak di lingkungan yang lembab, seperti lantai kamar mandi, dan dapat menyebabkan infeksi kulit atau kuku. Mikroorganisme selanjutnya yang bisa berkembang biak saat lantai rumah kotor adalah jenis parasit. Cacing, helminth. Telur cacing seperti Ascaris atau hookworm dapat ditemukan di lantai kotor dan masuk ke tubuh melalui kontak kulit atau makanan. Parasit berikutnya adalah Toxoplasma gondii. Parasit ini sering ditemukan di lantai yang terkontaminasi kotoran kucing. Dapat menyebabkan toksoplasmosis, yang berbahaya bagi ibu hamil dan orang dengan imunitas lemah. Anggota keluarga yang memelihara kucing, berhati-hati dengan jenis parasit yang satu ini. Yang terakhir adalah mikroorganisme dari jenis protozoa. Yang pertama adalah Giardia lamblia. Protozoa ini menyebabkan giardiasis, yang ditandai dengan diare dan kram perut. Bisa menyebar melalui lantai yang terkontaminasi kotoran. Protozoa yang kedua adalah Entamuba histolytica. Protozoa ini menjadi penyebab disentri amuba yang menyerang saluran pencernaan. Nah, itulah tadi beberapa mikroorganisme yang dapat berkembang biak di lantai rumah yang kotor sehingga lantai rumah dapat menjadi media penularan penyakit bagi anggota keluarga. Apa yang menjadi faktor pendukung perkembangan mikroorganisme di dalam rumah, khususnya di lantai rumah? Beberapa di antaranya adalah kelembapan tinggi di lantai, terutama di dapur dan kamar mandi. Sisa makanan atau cairan yang tertinggal di lantai. Kurangnya pembersihan rutin dengan disinfektan. Setelah kita mengetahui bahwa lantai yang kotor itu dapat menjadi sarang mikroorganisme yang bisa berbahaya bagi kesehatan anggota keluarga di dalam rumah. Sekarang mari kita bahas cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menghindari bahaya tersebut. Pembersihan lantai secara teratur menggunakan bahan pembersih yang efektif dapat membantu mencegah perkembangan mikroorganisme ini. Berikut beberapa bahan pembersih lantai yang efektif untuk menghilangkan kotoran sekaligus membunuh mikroorganisme penyebab penyakit. Bahan-bahannya diantaranya adalah 1. Disinfektan komersial seperti produk berbahan dasar fenol. Efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur. Banyak ditemukan dalam produk pembersih lantai yang dijual di pasaran. Produk berbahan klorin, pemutih. Pemutih rumah tangga yang encer dapat membunuh bakteri, virus, dan jamur spora. Campurkan 1 sendok makan pemutih ke dalam 1 liter air untuk membersihkan lantai.
Pembersih lantai berbahan benzalkonium klorida. Efektif membunuh kuman dan aman digunakan di berbagai jenis lantai. 2. Cuka putih. Efek antimikroba alami. Campurkan cuka putih dengan air dalam perbandingan 1:1 untuk membersihkan lantai. 3. Soda kue, natrium bikarbonat. Menghilangkan noda dan bau. Campurkan baking soda dengan air untuk membuat pasta pembersih. Dapat ditambahkan kecampuran cuka untuk meningkatkan efektivitas melawan kuman. 4. Alkohol, isopropil alkohol 70%. Disinfektan cepat kering. Efektif membunuh virus, bakteri, dan jamur di lantai. Gunakan dengan cara mencampurkannya dengan udara, 1:1. Cocok untuk lantai kaca, keramik, atau permukaan yang membutuhkan pengeringan cepat. 5. Minyak esensial, minyak atsiri. Tea tree oil, memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Tambahkan beberapa tetes ke dalam pembersih udara lantai. Lemon oil atau eucalyptus oil. Selain membersihkan, juga meninggalkan aroma segar. 6. Sabun cair, detergen lembut. Membersihkan lantai secara umum. Detergen lembut yang dicampur air hangat dapat digunakan untuk membersihkan debu, minyak, dan kotoran. Untuk efek desinfektan, tambahkan beberapa tetes cuka atau pemutih. 7. Hidrogen peroksida, 3%. Efektif melawan bakteri dan jamur. Campurkan hidrogen peroksida dengan air dalam perbandingan 1:1 untuk membersihkan lantai. Aman untuk lantai keramik atau linoleum, tetapi hindari penggunaan pada lantai kayu. 8. Produk alami lainnya. Air panas dengan peran jeruk nipis atau lemon. Sifat asam alami jeruk dapat membantu menghilangkan noda dan membunuh bakteri ringan. Larutan garam. Larutan garam dengan air hangat bisa membantu mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. Frekuensi ideal untuk membersihkan lantai tergantung pada jenis aktivitas di rumah, jumlah penghuni, dan risiko kontaminasi. Berikut panduan umum. Pertama, membersihkan lantai dengan penyapuan atau penyedot debu. Frekuensi, setiap hari. Yang kedua, mengepel lantai. Frekuensi umum, 2-3 kali per minggu. Yang ketiga, disinfeksi lantai. Frekuensi, 1-2 kali per minggu. Dan yang terakhir, pembersihan intensif atau pembersihan mendalam. Frekuensi, sebulan sekali. Tips menyesuaikan frekuensi pembersihan rumah, area rumah dengan lalu lintas tinggi, ruang tamu, dapur, lorong, lebih sering dibersihkan. Area dengan lalu lintas rendah, kamar tidur atau ruang kerja, cukup 1-2 kali per minggu. Musim hujan atau kondisi basah, bersihkan lebih sering untuk mencegah lantai menjadi licin dan tumbuhnya jamur. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga dapat bermanfaat. Berikan subscribe, like, dan share.